Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, dan maha penyayang tak pernah pandang sayang. Begitu besar nikmat yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya, sehingga kita tak sanggup untuk menghitung berbagai butiran nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada sang delegasi Allah, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gelapnya zaman menuju ke zaman yang terang benderang. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan Allah, izinkanlah saya di subuh kali ini untuk menyampaikan tausiah pada program Khazanah Pagi dengan judul Mental Health dalam Perspektif Islam. Hadirin sahabat kreatif, para pemuda remaja masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah setahun lebih kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Pandemi ini mengubah segalanya. Namun sebagai orang yang beriman, tetap percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa ini semua berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dialah penguasa alam semesta ini. Tentunya dengan merebaknya virus ini, berbagai kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah kita, yaitu diantaranya mengharuskan kita untuk tetap beraktivitas dari rumah. Tentunya sahabat kreatif, hal ini dilakukan sebagai langkah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang terasa berat, namun kita harus menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita. Allah mau melihat kita, apakah kita sabar dalam menghadapi segala ujian ini atau tidak. Allah mau melihat kita dengan segala apa yang diturunkannya kepada kita di muka bumi ini, apakah kita masih ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, hadirin. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu fokus dengan virus ini sampai-sampai kita merasa cemas, kita ikut terlarut dan terlena dalam hal ini. Stres karena berada di rumah saja, apalagi stres tidak bisa bertemu dengan teman, stres tidak bisa bertemu dengan sanak saudara yang ada di kampung, apalagi kita sebagai anak muda yang kadang berkuliah di luar daerah, rindu akan berjumpa dengan keluarga kita. Sahabat kreatif, tentunya meskipun hal ini merupakan sesuatu yang memang normal terjadi pada diri setiap orang, namun kita harus tahu batasannya sehingga tidak memicu gangguan kesehatan mental kita. Hadirin sahabat kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan mental dari segi perspektif Islam merupakan suatu kemampuan diri kita secara individu dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya secara dinamis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah.
Jikalau kita sedikit mengutip sejarah, konsep kesehatan mental atau al-tib al-ruhani pertama kali diperkenalkan dalam dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia yang bernama Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal al-Bakhi dalam kitab yang berjudul Masalih al-Abdan menurut al-Bakhi, di mana bahwasanya badan dan jiwa bisa sehat dan bisa pula sakit. Inilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh tentunya dapat menyebabkan demam, tentunya dapat menyebabkan sakit kepala dan rasa sakit di badan. Sedangkan ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan yang namanya kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan lainnya. Sahabat kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang terjadi sekarang. Kita sudah hidup dalam pandemik, ditambah lagi dengan gangguan mental yang seringkali datang menghampiri kita, sehingga dapat juga dikatakan sebagai pandemik dalam pandemik. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah harus bisa beradaptasi dan berintrospeksi diri kita sendiri mengenai situasi yang terjadi sekarang ini. Kita harus mengubah segalanya. Kita harus kembali kepada agama kita, yakni Islam, dan kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya ini merupakan pedoman kita sepanjang hayat. Agama ini, sahabat kreatif, Islam ini sebagai terapi kesehatan mental yang banyak diajarkan lewat ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya peranan agama Islam dapat membantu kita manusia dalam mengobati jiwa kita dan mencegah dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi kesehatan mental. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kita dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Apalagi kita hidup di tengah krisis pandemi seperti ini, semuanya serba terbatas, maka hal yang paling pantas kita lakukan adalah kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadikanlah ibadah sebagai psikoterapi. Dalam hal ini dimulai dari solat, di mana sebelum solat kita melakukan terapi air melalui wudhu, yang tentunya kalau kita basuh sebanyak-banyaknya dalam sehari sangat bermanfaat untuk membantu mengistirahatkan organ-organ tubuh dan meredahkan ketegangan. Contohnya, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, berwudu merupakan salah satu solusinya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan solat, di mana secara etimologi solat artinya doa. Kita memohon kebaikan. Jikalau kita sedih tidak bisa jualan karena efek pandemi, solatlah. Sungguh dengan solat dia akan mengobati rasa sedih dan gundah kita. Hati kita yang tadinya sedih, sahabat kreatif, akan menjadi tenang, sahabat kreatif. Terapi yang selanjutnya juga yang bisa kita lakukan selama pandemi ini dalam mengatasi mental health adalah dengan berzikir. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yaitu yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sahabat kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah, sungguh ini zikir merupakan terapi dalam mengatasi gangguan mental yang kita miliki. Nah, terapi yang ketiga yaitu dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Sahabat
kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah, kita selama berada di rumah saja perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Kalau boleh kita hafalkan beberapa ayat, karena Al-Quran ini merupakan kalamullah yang suci, yang dijadikan sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan melakukan hal ini, maka dapat dijadikan sebagai terapi agar dapat membimbing jiwa agar senantiasa ikhlas dalam beramal dan tawadu dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun terapi yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan melaksanakan saum atau puasa. Muhammad Utsman Najati mengatakan bahwa ibadah puasa mengandung banyak manfaat, di antaranya menguatkan kemauan dan menumbuhkan kemampuan jiwa manusia dalam mengontrol nafsu syahwatnya, mengontrol amarah dan emosinya. Selain itu, dengan berpuasa melatih kesabaran kita, apalagi kita sedang dalam masa pandemik seperti ini, kita harus sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian yang diberikan Allah kepada kita dan selalu berpositif thinking bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sahabat kreatif yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga khazanah pagi hari ini membawa pencerahan bagi kita orang-orang yang beriman, bahwasanya kita tidak harus terlarut dalam kondisi seperti sekarang, namun bagaimana kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi pandemik ini dengan senantiasa kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah lah yang dapat mengangkat wabah ini dari muka bumi ini. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari kekhilafan diri pribadi saya sendiri. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.